Lalu bagaimana peluang untuk saham Indi, untuk saham Arto, untuk saham BRIS yang baru masuk saham LQ45 dengan melihat harga komoditasnya, melihat fundamentalnya juga masih sangat kuat. Tapi yang paling penting sebenarnya acuannya LQ45 adalah dianggap indeksnya paling stabil. Halo, apa kabar? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana di YouTube channel Republik Investor. Oke, di video kali ini saya akan coba sharing ke teman-teman terkait dengan indeks LQ45, di mana indeks LQ45 di bulan Agustus ini ada saham yang masuk dan keluar di indeks LQ45. Lalu saham apa aja sih yang masuk dan kira-kira bagaimana analisanya saham-saham yang masuk? Oke, sebelum video ini dimulai, tolong bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, dan di-share ya ke teman-teman yang lain. Oke, kalau misalnya teman-teman baca berita terkait dengan saham-saham yang masuk dan keluar indeks LQ45, diantaranya adalah yang masuk saham-saham LQ45 itu ada saham Indi, ada saham Arto, dan ada saham BRIS. Nah, saham-saham yang keluar dari LQ45 itu ada GGRM, ada PTPP, dan ada saham Tekim. Nah, saham-saham yang keluar pastinya saham-saham yang kalah nih dengan ketiga saham yang baru seperti saham Indi atau saham Arto atau saham BRIS yang bisa dibilang mengalami peningkatan transaksi harian yang sangat signifikan sehingga saham-saham seperti PTPP, Tekim, dan GGRM tersingkir menjadi bagian dari indeks LQ45 karena pengertian dari indeks LQ45 ya berarti 45 saham terliquid yang ada di capital market. Lalu bagaimana peluang untuk saham Indi, untuk saham Arto, untuk saham BRIS yang baru masuk saham LQ45. Nah, kalau misalnya berdasarkan fundamental untuk saham Indi sendiri, kita bisa lihat bahwa di tahun 2022 sektor yang paling sangat fantastis, yang paling bertahan di capital market kita ya sektor batu bara. Kenapa? Karena memang harga acuan dari batu bara sendiri mengalami kenaikan yang sangat signifikan seiring dengan peningkatan atau demand dari batu bara sendiri, seiring dengan pasca gangguan suplai gas dari Rusia yang membuat harga komoditas batu bara itu menaik sangat signifikan. Terbukti kalau misalnya teman-teman lihat laporan keuangan dari saham Indi sendiri di kuartal pertama di 2022 untuk perusahaan Indi sendiri mengalami peningkatan laba. Dari peningkatan laba itu mendapatkan laba bersih sebesar 75,4 juta US dollar dibandingkan dengan tahun 2021 di kuartal pertama itu perusahaan ini mengalami rugi bersih sebesar 9,36 juta US dollar. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi fundamental aja, ini bisa dibilang perusahaan ini mengalami peningkatan laba yang sangat signifikan seiring dengan harga komoditas batu baranya mengalami peningkatan sangat signifikan. Jadi bisa dibilang kondisi dari fundamental dari saham India mengalami peningkatan yang oke juga gitu. Nah, bagaimana untuk Arto sendiri? Nah, kalau misalnya untuk Arto, teman-teman bisa lihat bahwa Arto sendiri ini kan adalah bank digital yang bisa dibilang ya pelan-pelan ingin bersaing lah dengan bank digital yang lainnya. Tapi yang bisa teman-teman cermati bahwa Bank Arto ini sendiri sudah terintegrasi dengan Goto, sudah Bevin, jadi bisa sama Bevin, jadi bisa dibilang perusahaan Arto ini ingin bertransformasi terus, ingin berkembang terus, ingin membangun ekosistem yang bisa dibilang ya semuanya itu terintegrasi. Jadi dengan Goto, dengan BV. Nah, ini diharapkan bisa meningkatkan lagi pengguna jasa yang menggunakan bank jago tersebut sehingga ketika misalnya banyak pengguna otomatis diharapkan bisa meningkatkan laba perusahaan saham Arto itu sendiri. Nah, terus yang ketiga ada saham BRIS. Nah, kalau misalnya kita lihat BRIS itu ya Bank BRI Syariah, di mana yang kita ketahui bahwa semua bank syariah BUMN itu semuanya sudah bisa dibilang sudah merger. Nah, nanti peluang dari fundamentalnya pasti sebenarnya secara fundamental seharusnya lebih kuat. Nah, ketiga saham itu bagaimana sih peluang dari analisis teknikalnya? Kita akan bahas nih. Oke, kita akan bahas mengenai dari fundamentalnya. Kita akan bahas terkait dengan indinya dulu nih teman-teman. Oke, kalau misalnya teman-teman lihat untuk indinya sendiri, teman-teman bisa lihat di sini. Oke, kita ganti sebentar teman-teman seasonality-nya.
Oke, nah sekarang kita di di bulan Juli. Nah teman-teman bisa lihat seasonality ini adalah peluang kira-kira probabilitas untuk suatu saham itu setiap bulan atau setiap tahunnya itu dia mengalami kenaikan atau turun. Nah sebenarnya ini teman-teman bisa lihat di bulan Agustus sebenarnya bukan bulan yang baik untuk melihat histori saham Indi. Jadi teman-teman bisa lihat nih, ini 2018 Indinya dia minus 9,17%, 2019 minus 9,9%, 2020 tapi dia plus 4,59 dan 2021 itu minus 2,19%. Nah, sehingga average-nya itu 3,96%. Tapi hal tersebut sebenarnya tidak bukannya tidak berlaku ya. Ini bisa bisa menjadikan acuan buat teman-teman seasonality-nya atau histori transaksi dari saham Indi penutupannya. Tapi teman-teman bisa melihat juga yang paling penting adalah acuan dari harga batu baranya atau sektor komoditas dari saham indinya masih oke atau tidak. Kalau saya sih ketika misalnya acuan call Newcastle yang masih sangat oke, ya sangat masih memungkinkan untuk saham indi bisa ke target high price-nya bahkan karena seiring dengan ya harga batu baranya juga kemungkinan akan all time high seiring dengan permintaan batu bara yang masih sangat besar. Oke, kita akan coba lihat chartnya Indi, teman-teman. Nah, sebenarnya di sini ada pola ya. Ini teman-teman bisa lihatnya ada pola double bottom. Jadi dengan seiring nah ini shadownya ini 2720 dia akan coba breakout. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat video ini, teman-teman bisa lihat teknikalnya. Nah, ini akan mencoba breakout. Mereka akan saham ini akan coba breakout, akan coba tembus lagi di all time high-nya. Teman-teman bisa lihat. Ini ada di level 31. Nah, teman-teman bisa lihat nih di 3150. Jadi untuk peluang saham ini dengan melihat harga komoditasnya, melihat fundamentalnya juga masih sangat kuat, jadi sangat memungkinkan untuk saham Indi akan coba menguji resistennya di level 3150. Itu untuk teman-teman atau untuk view saya terkait dengan optimisnya saham Indi seiring dengan sektor komoditas yang masih on fire. Tapi ketika misalnya sektor dari batu baranya sudah mulai koreksi, nah teman-teman bisa waspada, bisa membatasi area cut loss-nya atau bisa dibilang tergantung dari risk profile teman-teman. Ketika misalnya teman-teman merasa batasannya cukup 2% atau 3% ya teman-teman bisa batasin stop loss masing-masing dari teman-teman itu sendiri. Oke, jadi kalau misalnya target dari Indi sendiri, saya sangat optimis untuk saham Indi kemungkinan akan coba breakout resisten all time high-nya di level 3150. Tapi itu yang optimis, tapi yang pesimisnya ketika batu baranya coba koreksi teman-teman bisa kawal atau stop loss masing-masing di range 2-3% tergantung dari profil risiko teman-teman. Nah, ini kan sudah mulai mencoba tembus breakout nih di 2720. Apa tembus atau tidak ya kita akan melihat lagi nanti datanya seperti apa. Tapi kalau misalnya kita lihat pola double bottomnya, kita lihat ambil data dari tanggal 18 Juli, kita bisa lihat apakah saham Indi sebenarnya ada kekuatan untuk breakout ya kita lihat dari sini. Nah, sebenarnya kalau misalnya dari sini broker summary-nya sebenarnya tidak sangat signifikan dia akumulasi. Jadi bisa dibilang bahkan ya di sini small distribusi tapi top buyer 1 sampai 3-nya akum. Nah, nih di sini nih teman-teman bisa lihat. Nah, kalau misalnya ya kembali lagi semua tergantung dari sentimennya, semua tergantung dari psikologisnya. Ketika misalnya sentimen psikologisnya sangat mendukung untuk saham Indi naik sangat signifikan seiring dengan sektornya yang masih sangat naik, ya saya masih sangat optimis untuk saham Indi. Tapi buat teman-teman kembali lagi semuanya diserahin ke teman-teman untuk mengenai stop loss-nya lebih nyaman di berapa. Oke, itu untuk saham Indi. Yang kedua kita lihat untuk saham Arto. Seasonality-nya sebentar kita lihat saham Arto. Nah, oke, kita lihat seasonality-nya atau historinya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, kita di bulan Juli, nanti bulan Agustus nih. Di bulan Agustus itu untuk saham Arto 2018 di Agustus itu naik 10,53%, di 2019 itu naik 395%, di 2020 minus 6%, di 2021 minus 15,96%, dan di bulan Agustus average secara keseluruhan itu sebesar 96,6. Jadi bisa dibilang Arto mengalami peningkatan selama dari 2018 sampai 2021 average-nya positif 96,6%. Nah, apakah dari teknikalnya mendukung untuk saham Arto untuk mengalami penguatan? Kita akan coba lihat. Nah, teman-teman bisa lihat ini dari bulan Juni posisinya sebenarnya sideways nih, sebenarnya sideways. Nah, apakah Arto mampu untuk breakout di level 10.600 dan menguji area psikologisnya lagi di 12.000
atau bahkan high price-nya di 20.000 ya nanti kita akan lihat datanya. Nah, ini dari posisi teknikalnya sendiri. Jadi teman-teman tipikal yang buy on breakout atau tipe yang buy on weakness. Kalau misalnya saya dengan melihat candle bisa dibilang ini Black Morobuzu, ya mungkin teman-teman bisa buy on weakness nih di psikologis 9.500 atau support klasiknya di 9.500. Tapi kalau misalnya teman-teman tipikal yang optimis, teman-teman bisa buy on breakout di 10.600 tergantung dari profil dari teman-teman investor seperti apa. Nah, kita lihat pas di sini pada saat reversal di tanggal 6 Juli, kita lihat bundle detektornya atau broker summary-nya apakah data tersebut bagus. Nah, kita lihat dari tanggal 6 Juli. Oke, sebenarnya data dari bandarmologi dari saham Arto sendiri bisa dibilang small akum, normal akum, jadi nggak ada buyer yang bisa dibilang sangat kuat ya, bisa dibilang ya masih masih small lah. Nah, ini PD 76,6, BK 60, 35 lawannya 75, 46, 31. Tapi yang menarik adalah average-nya adalah 9.278 atau kita naikkan sesuai dengan fraksi 9.300, ini 9.475 atau kita naikkan fraksi 9.500, sedangkan harga sekarang 10.600. Nah, kalau misalnya teman-teman buy on weakness di 9.500 ya average-nya dekat area bandar beli gitu loh, top buyer pertama dan top buyer kedua. Jadi teman-teman tipikal yang mana? Kalau teman-teman tipikal yang lebih buy on weakness ya teman-teman bisa beli dekat-dekat area bandarmologi di 9.475 sampai 9.300 pas dekat area support klasiknya di level 9.500 itu untuk saham Arto. Saham yang baru masuk indeks LQ45. Nah, yang terakhir ada saham BRIS. Kita akan coba lihat saham BRIS. Nah, untuk saham BRIS sendiri dia sudah mulai rebound dari harga terendahnya ya di level psikologis 1.200 dan coba menguji di level 18.20 di sini. Nah, dia mencoba 16.75 tapi nggak ke breakout. Nah, resisten selanjutnya atau halte berikutnya itu ada di level 18.20. Nah, yang menarik untuk saham BRIS adalah ini harga sudah terkoreksi jauh banget dari harga 3.000, jadi sangat memungkinkan untuk saham BRIS akan coba mengalami penguatan seiring dengan dia masuk saham atau dia masuk indeks LQ45. Nah, harga sekarang 16.75. Nah, untuk posisi teknikalnya sendiri teman-teman bisa lihat di sini ada supportnya di level 15.45. Jadi kalau misalnya teman-teman tipikal yang buat buy on weakness, teman-teman bisa sabar di 15.45. Tapi kalau misalnya teman-teman tipikal yang optimis, teman-teman bisa coba buy on breakout di level 16.75 dengan target 18.25 itu untuk saham BRIS. Target psikologisnya yang paling jauh di sini teman-teman bisa lihat ini ada psikologis di level 2000. Walaupun saya sebenarnya ya masih sangat optimis dengan saham BRIS seiring dengan mergernya bisa dibilang penggabungan bank-bank syariah BUMN ya bisa dibilang menjadi katalis yang positif untuk saham BRIS. Kita lihat dari reversal dari awal reversal apakah saham ini di akum 7 Juli kita coba cek. Nah, sebenarnya dia netral tapi bisa dibilang ya cenderung akumulasi. Nah, AK 18 lawannya 15, 17 lawannya 10, CS 8,8. Jadi bisa dibilang ya ini akum tapi memang tidak signifikan. Jadi untuk ke saham tersebut, untuk saham BRIS masih sangat oke. Begitupun juga untuk saham Arto, untuk saham Indi juga masih sangat oke. Hal yang harus teman-teman pahami sebenarnya kenapa saham-saham indeks LQ45 itu ketika misalnya dirilis itu naik ya karena memang euforia dari psikologisnya. Terlebih lagi biasanya saham-saham yang masuk indeks LQ45 itu akan diburu oleh fund manager yang notabene memiliki dana yang besar. Kenapa? Karena ketika misalnya mereka menjadi fund manager, mereka mengelola portofolio, pastinya portofolionya pengen aman. Nah, ketika misalnya pengen aman, masuklah saham-saham yang sesuai dengan indeks LQ45. Kenapa? Jadi ketika misalnya mereka ada redeem, ada pengen penarikan dana ya mereka gampang dijual gitu loh. Tapi yang paling penting sebenarnya acuannya LQ45 adalah dianggap indeksnya paling stabil. Jadi acuannya terhadap indeks LQ45 ya seperti itu supaya portofolio dari fund manager itu stabil. Oke, mungkin itu aja video dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalnya ada kritik atau saran silakan chat di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bye bye.